في صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا الصدق في العبودية والإخلاص في العمل. حييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، بتحية أهل الجنة، بتحية من عند الله باركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي أتم علينا نعمة الإسلام وأكرمنا بنعمة الإسلام وشرفنا بحل القرآن. اللهم صل وسلم على من أنزل إليه القرآن وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم سيدنا عليه وسلم وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير التقوى والألباب. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة يستجاب لها ونسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقم وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك التي وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين ويا خير الراحمين. ما علمنا ويا مفاهيم سليمان فهمنا. ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم واغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشائخنا وأساتذنا وطلابنا وتلاميذنا وأهلينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، آمين. Kita lanjutkan kembali bahasan kita. Sebelumnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendoakan guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semua keberkahan sebagaimana keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Khususnya guru-guru kita yang sudah mengajarkan kita Al-Quran. Ada Ustadz Abdul Rahim yang mengajarkan kita bagaimana cara menghafal. Ada Syekh Bilal yang melalui beliau kita terhubung sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Ada Syekh Usamah dan guru-guru kita yang lain. Ada Syekh Asy-Syatibi, Imam Asy-Syatibi, ada Imam Hafiz, ada Imam Asim, ada Imam Abu Abdurrahman As-Sulami, ada Imam Ali radhiyallahu an, ada Imam Uthman radhiyallahu an, ada Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Imam Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Dan juga kita doakan sang mualliful kitab Al-Ustadz Al-Doktor Profesor Dr. Abdurrahman Yusuf Al-Jamal dan juga semua referensinya, Imam Al-Jazari dan lain-lain, Imam Ad-Dani dan lain-lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu mereka
menjadikan kita mudah-mudahan termasuk salah satu di antara pewaris mereka semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. على هذه النية وعلى كل نية صالحة ولتبارك من الله تعالى ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, kita lanjutkan kembali bahasan kita. Kita sudah sampai pada al-makhrajus tsalits, yaitu al-lisan. Makhraj yang ketiga yaitu al-lisan. Yang mana al-lisan ini termasuk huruf yang muqaddar atau muhaqqaq? Abdi, muqaddar atau muhaqqaq? Oja, muhaqqaq. Muhaqqaq itu apa? Nah, yang jelas dia bersandar pada satu titik yang jelas pada salah satu di antara bagian organ tubuh. Kalau muqaddar itu tidak jelas sandarannya, artinya dia bersandar kepada al-hawa. Hawa itu apa? Udara. Sepanjang titik tersebut, sepanjang organ tersebut, di sanalah makhrajnya. Contohnya apa? Yang di hidung, gunnah misalnya. Gunnah itu sepanjang hidung ini, maka dia tidak ghairu muayyin, tidak jelas sandarannya itu, sepanjang itu. Maka al-lisan kita sudah bahas, dia terbagi 4. Yang kemarin zuhrul lisan, punggungnya. Yang pertama tarful lisan, kepalanya ini, yang dekat dengan bibir, itu disebutnya apa? Tarful lisan. Kemudian zuhrul lisan, punggungnya ini, yang di atas. Kemudian batunul lisan, perutnya di bawahnya. Terus ada apa? Al-hanku. Al-hanku itu apa? Bagian atas ya, bagian atas mulut, yaitu kalau di atas bagian penutup mulut itu bisa di atas bisa di bawah, tapi nanti lebih banyak kaitannya sama yang langit-langit atas. Nah, ada 2 huruf yang kemarin sudah kita bahas, yaitu huruf al-lisan, yaitu huruf qaf dan kaf. Qaf dan kaf sudah kita bahas. Qaf keluar dari mana? Dari aqsal lisan. Aqsal itu apa? Nih pangkalnya nih, yang dekat dengan tenggorokan. Di bagian atasnya setara dengan apa? Al-hanqul a'la, setara dengan langit-langit atas di sini. Terus keluarlah qaf di sana. Kita naikkan bacanya qa. Qaqiqu baqa. Qaqiqu baqa. Qa. Itu huruf qa. Terus yang selanjutnya masih sama di aqsal lisan juga. Aqsal lisan itu pangkal lisan, sama min fauq, dari atasnya sini, min fauq di atasnya. Asfali makhraj qaf, di bawah makhraj qaf. Ka ma'a ma yuhadhihi minal hanqil a'la, setara dengan langit-langit atas ini, langit-langit atas di mulut. Sudah kita gambarkan kemarin kan? Sudah kita gambarkan kemarin. Kalau kita gambarkan, nah ini lisan. Di sini yang setara dengan
Al-Hankul A'la. Nah, keluarlah dia di sini. Oh. Kalau posisi lidahnya, kalau kita lihat, ini posisi lidahnya, ko itu dia menaikkan aqsal lisan. Nah, dinaikkan. Dinaikkan, dia ada naik. Dari sini ke sini. Nah, ini naik o. Sedangkan kalau untuk kaf, dia turun. Kira-kira kalau misalnya kita gambarkan, nah dia turun begini. Ka. Kalau ko dia naik o. Ini naik lisannya. Ini ko, ini ka. Nah, kita sekedar mengulang saja. Nah, sekarang kita masuk pada yang selanjutnya, yaitu yang huruf ketiga. Huruf al-lisan itu ada berapa? Al-lisan ada berapa hurufnya? Siapa yang tahu? 18. Nah, lihat catatannya. Ada 18 huruf. Ada berapa tempat? Ada berapa titik? 10 titik makhraj di lisan dan ada 18 huruf. Artinya satu titik ada diisi oleh beberapa huruf. Jelas ya? Jadi ada 10 bagian pada makhraj al-lisan dan ada 18 huruf pada al-lisan. Lisan itu apa? Lidah. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga. Nah, catat. Wasatal lisani ma'a ma yuhadhihi minal halqin a'la wa takhraju minhu 'ala tartib al-jimu fasyinu falya'u ghairul madiyah wa hiya al-mutaharrikatu bil fathi nahwu ya'lamuna aw bi kasrah nahwu hayyinun aw bi dhammi nahwu yu'minuna aw as-sakinah al-maftuha ma qablaha nahwu khairun. Nah, catat yang ketiga. Bagian tengah lidah yang sejajar dengan langit-langit atas. Nggak punya ini catatan. Nggak bawa buku. Ada kertas. Oh, ini nih, kertas siapa nih? Oh, jangan. Ada. Nah, yang punya. Ah, itu pakai itu. Ada ininya nggak? Ada pulpen atau pensil? Catat. Nah, ini nih. Tolong kasihin. Nah, catat ya. Bagian tengah lidah yang sejajar dengan langit-langit atas. Yang keluar darinya adalah secara berurutan. Yang keluar darinya dari apa? Dari tengah lidah yang sejajar dengan langit-langit atas. Tengah lidah di sini berarti ini lidah di tengah-tengahnya nih. Ini lidah di tengah-tengahnya. Ya, yang keluar darinya adalah yang keluar darinya secara berurutan adalah secara berurutan ya. Jadi keluar dari tengah lidah itu secara berurutan adalah huruf jim. Huruf jim. Ingat ya, ini huruf jim. Nah, jangan dibaca ja, ini jim. Kalau begini baru ja. Huruf al-jimu, jim. Terus fasyinu, huruf shin. Nah, ini shin. Kalau begini baru syah. Begini baru syu.
Terus yang terakhir wal ya'u. Fal ya'u. Kalau pakai fa itu artinya berurutan. Nah, makanya kita sebelum menghafalkan Al-Quran harus menghafalkan dulu makhrajnya, posisi titik-titik di mana huruf itu keluar, supaya bacaan kita lebih kecil peluang untuk salahnya itu. Walaupun masih ada kemungkinan salah, tapi lebih kecil. Nah, yang belum hafal makhraj, hafalkan. Ya. Yang belakang-belakang ini. Farhan, pelan-pelan hafalin. Sani udah ya? Sani udah hafal makhraj belum? Belum. Hafalin nanti ya semua ya. Semua hafalin. Bagus sudah? Lagi. Ilham? Nah, dia ulang-ulang lagi. Kalau sudah, dia ulang-ulang lagi. Jadi dia berturutan. Huruf jim, huruf shin, huruf ya. Disebutnya ya. Ini tulisannya. Kalau kita tulis al-jim, terus ashin, terus al-ya, ada hamzahnya. Al-jim, ashin, al-ya. Nah, gitu tulisannya ya. Tapi tulis sudah ya. Lanjutan dari huruf ya tadi itu bukan yang panjang. Ghairu maddiyah. Jadi huruf ya bukan yang panjang. Sudah? Jadi tadi huruf secara berurutan huruf jim, huruf shin, huruf ya bukan yang panjang. Maksudnya itu huruf ya bukan yang ya panjang. Kalau huruf jim dan shin ya semua. Dan dia bukan huruf maddiyah. Kalau ya ada ya maddiyah. Waw ada waw al-maddiyah, waw yang untuk memanjangkan. Alif juga. Nah, jadi ya yang keluar dari sini adalah bukan ya yang maddiyah. Terus ya apa? Koma tadi, bukan ya yang panjang. Tetapi yang berharokat fathah, koma. Harokat fathah, ingat masih? Koma berharokat kasroh, koma berharokat dhammah. Catat. Belajar, latih konsentrasi. Tetapi yang berharokat fathah, koma, kasroh, koma, dhammah, koma, sudah? Sukun yang diawali oleh huruf berharokat fathah. Jadi ya sukun yang diawali oleh huruf berharokat fathah. Misalnya begini. Nah, ini. Baina itu dari tengah lisan keluarnya. Kalau mat dari mana keluarnya? Bagus, masih ingat al-jauf ya. Benar nggak? Keluar dari al-jauf, Paras. Benar apa salah? Al-jauf apa? Rongga? Rongga mulut al-jauf. Bisa juga disebutnya rongga dada, tapi yang dimaksud di sini adalah rongga mulut. Jadi secara berurutan
Huruf jim dulu kita latih. Cara bacanya gini. Ja, 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 ji, ju, baj, baj. Nah, ditempelkan tengah ini ke langit-langit. Ja, ja, ja. Pas kita taruh lisan kita, tidak ada napas yang keluar, tidak ada angin yang keluar. Siapa yang ngucapin ja masih ada napasnya, maka keliru. Ja, ja, ja. Jadi bunyinya begitu, posisi bibirnya begitu. Ja, ji, ju, baj. Jadi ja, caranya gitu. Ja, nah, ja, ja. Dia sifatnya syiddah, ditekan, menempel, dan tidak keluar nafas. Dia juga istifal, huruf ja. Istifal itu aqsal lisan, turun ke bawah. Bunyinya begini. Ja. Coba praktekin. Ja, ja, ji, ju, baj. Nah, gitu. Pas kita baca ja, kan dia sifatnya al-jahr. Al-jahr itu apa? Tidak keluar angin dari mulut kita. Tapi kenapa seperti becek begitu? Begitulah kita diajarkan oleh guru kita yang sanadnya sampai ke Rasulullah SAW. Simpelnya begitu. Tapi pas kita begini kan nggak ada anginnya. Kalau ada anginnya salah. Ja, ja, ja. Nah, itu huruf jim. Yang kedua huruf shin. Shin, sha, sha, shi, shu, bash. Nah, jadi yang pertama dia itu sifatnya al-hams, ada keluar angin. Bukan cuman al-hams, tapi dia at-tafashi, penuh anginnya itu di dalam mulut at-tafashi. Cuman dimiliki oleh huruf shin. Terus dia istifal. Dan dia tidak begitu nempel ke langit-langit. Sha, 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 sha. Tetapi pada saat kita membaca ikhfa, ini dengerin. Pada saat kita membaca ikhfa, menempel dia pada ini apa namanya? Tengah lisan ini menempel pada al-hanku, langit-langit atas. Tapi cara baca ikhfa itu tidak ditekan, hanya nempel saja. Dia makhraj sya, sama seperti ja. Hanya saja bedanya kalau sya itu dia sifatnya apa? Ar-rakhawah. Kalau jim syiddah. Jadi ar-rakhawah itu asal nempel aja. Sedangkan asyiddah itu ditekan. Tetapi ketika kita membaca ikhfa tidak boleh ditekan, hanya nempel. Misalnya ja, ju, jani, jajna, ju, jani, jajna. Ju, posisi lisan ditempelkan di langit-langit tapi tidak menempel. Pas ja baru kita tekan. Ju, ja, ju, ja, ju, ja. Atlet. Pas ja dia hanya menempel saja. Pas ja tekan. Jani, jajana. Begitu cara membaca ikhfa. Ja dan ikhfa shin juga sama. Kita tempelkan, tetapi kalau yang ini pas kita ucapkan sya, sya itu tidak ditekan karena dia rokhwah. Rokhwah itu apa? Lembut, mengalir, bebas, tidak terikat, tidak tertekan kepada, tidak ditekan kepada makhrajnya, tidak keras ditekan kepada makhrajnya. Itu huruf shin. Sampai sini jelas? Dari sini jelas? Jelas ya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, huruf ya sekarang. Kalau huruf ya, jadi kalau misalnya kita gambarkan itu posisi lisannya, kira-kira
Tadi bunyinya sudah kita pahami ya, bunyinya seperti tadi. Nah, kalau kita gambarkan kira-kira begini. Nah, di sini dia keluar. Ini menunjukkan apa? Istifal. Nah, di sini jim. Kalau kita gambarkan yang selanjutnya, nah ini ada sedikit, ini menempel ya. Nah, ini lidahnya. Nah, kalau yang sin lihat ada rongga di sini antara al-hanku dan wasatul lisan, itu ada rongga di sini, lihat. Sedangkan untuk huruf ya, ini sudah ya, kita hapus. Nah, ini huruf ya, rongganya lebih besar. Ini shin ada rongga, ini ya juga ada rongga. Semua istifal. Posisi torful lisan, aqsal lisan turun, tidak naik. Kalau qain tadi naik, torful lisannya naik. Kaf turun, nih turun. Aqsal lisannya turun. Di sini kaf. Jelas ya sampai sini? Dah, satu lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke yang keempat. Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, yang keempat ini adalah huruf tersulit yang diucapkan oleh lisan dan cuman ada dalam bahasa Arab, tidak ada dalam bahasa yang lainnya. Makanya lughatul Arab itu disebutnya lughatul dod. Huruf apa? Huruf dod. Kalau kita tulis begini aja, disebutnya apa? Nah, kalau begini, do. Begini baru di, begini baru do. Nih tulisnya ya, bod. Bod, bod, huruf bod. Nah, bagaimana cara membacanya? Sekarang kita lihat. Sudah siap? Yang keempat, ihda hafatain lisan ma'a ma yaliha min al-adras al-ulya wa hiya makhraj ad-dad wa yumkinu khurujuhu min al-hafatain ma'an ma'a ma yali kull hafah min al-adras al-uluwiyah min al-yamin wal yasar. Jadi tulis yang keempat, keluar dari ujung dari apa namanya, pinggir. Afwan, pinggir ya, sini ya. Keluar dari salah satu ujung lisan. Keluar dari salah satu dari kedua ujung lisan. Kalau ujung lisannya nggak apa-apa. Jadi hafatai al-lisan itu dua ujung lisan.
Sudah? Keluar dari salah satu dari dua ujung dari dua pinggir lisan. Hafatun itu artinya pinggir ya. Pinggir itu maksudnya yang sebelah sini nih, sayapnya itu. Jelas? Yang bertemu dengan gigi geraham atas. Al-adras itu gigi geraham. Coba kita lihat. Yang bertemu dengan gigi geraham atas. Sebenarnya nggak sesimpel itu, nanti dijelaskan. Sudah? Bisa keluar dari dua pinggir tersebut atau dari salah satu atau dari salah satunya, yang kiri maupun kanan bertemu dengan gigi geraham atas. Sudah? Nah, sekarang dengarkan dulu. Itu secara simpelnya, tapi nanti ada tafsilnya, ada penjelasannya. Tafsirul qaul fi bayan makhrujud dhad kan bagaimana perkataan penjelasan makhraj dhad ini. Nah, sebelumnya dengarkan dulu. Jadi bisa keluar dari dua pinggir ini, atau salah satunya, bisa dari kanan saja atau dari kiri saja. Sudah? Yang selanjutnya jika keluar dari dua sisinya, bersama-sama, wa khurujuha minal hafataini ma'an azizun wa nadirun wa aqallu isti'malan. Kalau keluar dari dua sisinya ini secara bersama-sama, itu adalah cara tersulit, cara terjarang, dan cara sedikit yang dipakai oleh orang. Jika keluar dari dua sisinya secara bersama-sama, itu adalah azizun wa nadirun, susah dan rare, jarang. Tersulit, tersusah, dan tersedikit. Tersulit, terjarang, yang sulit, yang jarang, dan tersedikit yang dipakai oleh orang. Jadi pas kita keluarkan dari dua sisi ini, misalnya gini, Allah, 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 bo, 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 itu adalah cara tersulit, jarang orang nggak pakai begitu. Bo, 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 bo. Ingat, caranya apa? Ditempelkan ke gigi geraham. Nah, sini lihat. Di sini ada penjelasan. Di sini mulainya itu tuhadil adras al-ulya min ad-dawahiki ila an-nawajidhi. Gini. Al-adras maknanya adalah gigi geraham. Yang mana gigi geraham itu? Min ad-dawahik. Dawahik itu salah satu jenis gigi geraham yang paling depan. Coba kita hitung. Coba buka mulutnya. Nah, hitung. 1, 2, 3, 4. Itu disebutnya gigi seri.
Ada lagi yang disebutnya itu mana? As-sanaya. As-sanaya tuh nih 2 gigi seri depan ini nih. Ini as-sanaya. Ada 4, 1, 2, 3, 4 itu disebut gigi seri. Setelahnya gigi taring. Setelahnya gigi taring. Nah, di samping gigi taring itu, gigi taring udah. Jadi 1, 2, 3, 4. Ini 4 gigi seri, habisnya gigi taring. Nah, setelahnya itu itulah disebut ad-dhahik itu. Jumlahnya di atas 2, di bawah 2. Jelas nggak? Gigi seri kalau kita hitung ada 4, setelahnya gigi taring. Nah, setelahnya itu disebutnya ad-dhahik. Setelah gigi taring itu, ad-dhahik itu kanan 1, kiri 1 yang atas, yang bawah kiri 1, kanan 1. Jelas? Jelas nggak? Itu permulaan gigi geraham. Nah, sampai ila kata dia, ilan nawajidhi, sampai ke gigi geraham yang paling ujung, yang paling dekat dengan tenggorokan. Nah, itu disebutnya an-nawajidhi. Jadi cara bacanya gitu ya. Pinggir lisan kita ini kita tempelkan ke gigi geraham. Gigi geraham mana? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang ke 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 5, 6 ini taring setelahnya itu. 7, 8 berarti. Jadi yang 6 di depan itu bukan bagian dari huruf bod. Jelas? Jelas nggak? Jadi yang dimaksud al-adras, gigi geraham itu adalah gigi yang ke-7. 1, 2, ini 2 nih. 3, 4, 4 ya. 5, 6, 7, 8. Nah, inilah ad-dhahik atau al-adras, mulainya dari sini. Jelas? 7, 8. Ada pertanyaan? Tidak ada? Hafatun, sisi lisan ini ditempelkan dari ad-dhahik, dari yang tadi itu 7, 8 tadi itu ya, sampai ke an-nawajidhi, sampai ke gigi geraham yang paling awal itu. Nah, coba praktekkan. Bo, bo, bo. Tapi tidak berhenti di sana, karena dia itu disebutnya itobaqo. Sifatnya itu itobaqo. Itobaq itu apa? Nempel, lengket. Apa yang dilengketkan? Lidah dilengketkan di mana? Di langit-langit. Yang mana? Yang di dekat gigi geraham itu. Misal ini adalah gigi. Coba perhatikan, ini gigi geraham, ini langit-langit. Nih, kelihatan nggak? Ini gigi geraham, ini langit-langit. Nah, dari sini nih potongannya nih. Maka lisan kita begini. Nah, sebagian nempel di gigi geraham, sebagian nempel di langit-langit. Allah, bo. Kalau bingung jangan mulai dari bo dulu, langsung aja. Bo. Lidahnya dibuka lebar-lebar. Tempelkan di gigi geraham, tempelkan juga di langit-langit yang dekat dengan gigi geraham. Jelas? Nah, itu tulis itu. Nanti aja. Ini dulu apa namanya? Kalau kita baca dua-dua itu yang tadi yang paling sulit dan yang paling jarang dipakai oleh orang paling sedikit. Kenapa? Susah. Bo. Karena dia harus nempel di gigi geraham dan nempel juga di langit-langit itu yang dekat dengan gigi geraham. Bo.
bo, 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 bo. Susah, gampang, susah. Itu yang paling susah. Itu cara yang paling susah. Titik tadi, coba. Yang kedua, jika keluar dari bagian paling kanan, jika keluar dari sisi kanan, jika keluar dari sisi kanan, jika keluar dari sisi kanan, sama ya, bertemu dengan gigi geraham atas yang sebelah kanan. Jadi sisi kanan bukan bertemu dengan sebelah kiri, muter begini nanti. Gigi geraham yang sebelah kanan ya. Itu cara yang as-sa'bun, cara yang susah. Bo, 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 bo. Coba praktekin Satria. Bo. Coba Satria. Bo, 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 bo. Harus dilatih. Cikal. Bo ya. Bo. Sani yang paling pro ini. Coba San. Bo, bo. Ah ya. Nanti diajarin itu teman-temannya. Mana Farhan? Panas, kabur. Oh ada. Alhamdulillah. Nah, kalau yang dari sebelah kanan maka so'bun, susah. Koma. Dan kalau keluar dari yang sebelah kiri, tetap ya bertemu dengan gigi geraham kiri, fahuwa ashal wa akfaru isti'malan. Itulah yang paling mudah dan yang paling banyak dipakai oleh orang. Bo, 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 ha? Jika keluar dari sisi sebelah kiri, bertemu dengan gigi geraham atas yang sebelah kiri ya, maka itu adalah cara termudah dan cara terbanyak yang dipakai oleh orang. Bo, 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 bo. Nah kalau kita nggak biasa, lebih susah ya karena kita nggak biasa. Tapi kalau nanti disamakan, misalnya kita sudah baca bo di dua sisi, misalnya kita sudah baca 1.000.000 kali misalnya, misal. Dan kita baca dari sebelah kiri ini 1.000.000 kali, oh itu jauh bandingannya. Tapi kalau misalnya kita belum pernah baca yang benar, nah mulai saja dari sebelah situ nggak apa-apa. Dari sebelah kiri, sisi kiri bertemu dengan gigi geraham itu, dan juga bertemu dengan langit-langit yang dekat dengan gigi geraham itu. Jelas? Jelas sampai sini? Dilatih coba. Coba kita yang kiri ya. Bo, bo. Coba yang belum bisa-bisa ini, coba Farhan. Bo, bo, bo. Dari sebelah kiri coba. Bo, bo. Oh Farhan dua-duanya. Yang kiri aja, yang kiri coba. Biar mudah. Bo, 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 bo. Ingat ya. Nempelnya itu, lidah itu nempel dari geraham yang paling awal sampai geraham yang paling akhir. Yang paling awal itu adalah baris gigi ke-78. 1, 2 tadi. Mana tadi tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini gigi taring. Nah, yang 6, 7 ini. 7, 8 ini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 taring. 7, 8 itulah yang disebut doahik, mula-mulanya lisan itu. Tempelkan itu harus kita praktekin itu. Harus take time, harus kita nyediain waktu untuk belajar itu. Memang kita harus sediain waktu. Entahlah misalnya 5 menit, 10 menit untuk ngucapin itu, karena itu huruf tersulit yang pernah ada di dunia ini. Yang paling mudah adalah dari sebelah kiri. Nah, masing-masing silakan. Kalau yang sudah terbiasa, misalnya
Sudah terbiasa dua-duanya ya nggak apa-apa. Tapi nanti harus sempurna bacanya. Misalnya bo, 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 bo. Dia jahar bo, nggak ada angin. Bo, bo, bo. Punya sifat isti'la, bukan cuma isti'la tapi itbaq. Nah, itulah itbaq, itulah yang nempelnya itu. Nempel di langit-langit. Bo, bo, bo. Bisa bo, bo, bo. Kalau salah satu itu lebih mudah. Mau pakai sebelah kanan apa sebelah kiri terserah. Tapi yang paling mudah sebelah kiri. Bo, bo, walam bo, walam dolin. Amin. Nanti kalau misal ditanya, yang paling susah di mana? Yang paling susah dua-duanya. Bukan asal ketemu, tapi harus ditempelkan di geraham dan harus ditempelkan di al-hanku, di langit-langit. Dua-duanya, dua-dua sisi itu, makanya susah. Paling orang sebut begini tapi nggak sempurna. Kadang lisannya itu tidak nempel ke al-hanku, tidak tempel ke langit-langit di dua sisi ini, makanya susah. Kalau kita mau sempurna, dia harus nempel ke geraham dan nempel juga ke al-hanku tadi itu. Jelas? Nah, sudah. Nah, ini sekedar tambahan. Qala Ibn Al-Jazari, kata Imam Al-Jazari dalam kitab At-Tamhid fi Ilmi Tajwid halaman ke-42, wa'lam anna hadzal huruf laisa fil huruf harfun ya'asru 'ala lisan ghairuh. Ketahuilah, tadi sudah kita bahas bahwa huruf ini tidak ada huruf lain yang susah untuk diucapkan oleh lidah kecuali huruf dhad ini. Wan nasu yatafadaluna fi nutqi bihi. Orang-orang beda-beda cara bacanya itu. Kenapa? Kata Imam Al-Jazari, orang-orang itu beda-beda cara bacanya. Wahya min as'abul huruf nutqan 'ala lisan. Laqad tamayyaza an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kauni nutqi biha. Kalau yang paling bagus baca huruf dotnya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang paling bagus. Ada yang pernah jadi makmumnya belum? Nah, belum ya. Mudah-mudahan nanti bisa jadi makmumnya. Mau dicatat, sekedar tahu aja. Ketahuilah bahwasanya huruf ini adalah huruf tersusah yang diucapkan oleh lisan. Jadi tidak ada huruf yang lebih susah pengucapannya dari huruf do. Tapi baca dengan yang benar, tapi bukan asal do aja, do. Bukan begitu. Do. Dan orang-orang berbeda cara membacanya. Sampai sana Imam Al-Jazari ngomong. Dan dalam setiap kajian tajwid dibahas bahwasanya tamayyazan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikamil nutqi biha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu paling sempurna membacanya itu. Mengucap huruf do itu Nabi Muhammad paling sempurna, paling afsah, paling fasih dalam mengucapkan huruf do. Nah, sedikit lagi ya, biar kita faham. Penjelasan pendapat pengucapan huruf dod. Penjelasan pendapat apa tadi? Pengucapan huruf dod. Jangan nyender, maju dikit. Nah, biar tambah berkah. Alhamdulillah udah mau ikut. Gitu ya, nanti dilatih di rumah. Satria, Cikal, Farhan, ya. Sani lebih pro, sudah pro dia. Tinggal dia praktekin aja. Sudah? Nah, ini lebih detail lagi. Huruf dod keluar dari samping tengah lidah. Samping tengah lidah.
samping tengah lidah. Samping tengah lidah. Huruf Dhad keluar dari samping tengah lidah setelah huruf ya. Setelah huruf ya. Setelah huruf ya. Huruf ya keluar dari mana? Wasatul lisan. Kalau Dhad di mana? Wasatul lisan tapi di pinggir. Jelas? Atau sisi yang sejajar dengan geraham atas. Atau sisi yang sejajar dengan gigi geraham atas. Ayil hafatul lati tuhadhil adras al-ulya. Sudah? Atau sisi yang sejajar dengan gigi geraham atas. Dari apa ya bahasa Indonesianya? Pokoknya dhawahik sampai nawajid. Tulisannya dari dhawahik sampai nawajid. Tadi sudah dijelaskan ya apa itu dhawahik, apa itu nawajid. Susah bahasa Indonesianya apa? Dari dhawahik sampai nawajid. Dhawahik. Dhawahik. Nah, ini dhawahik, nawajid. Sudah dijelaskan ya. Dhawahik itu apa? Urutan ke 78, 1 2 3 4 5 6 7 8. Setelah lagi taring aja. Kalau kita mulai bacanya dari gigi taring salah. Masuk lahan itu. Masuk lahan, nggak boleh. Kalau nggak sampai ke nawajid, masuk lahan juga. Kalau nggak sampai ke gigi geraham yang paling di sini, paling pangkal sini, itu juga disebutnya lahan, salah. Lahan itu apa? Kesalahan. Salah bacanya itu. Artinya bacanya secara zahir tidak tepat. Tapi belum tentu juga orang yang baca secara zahir tidak tepat, bacaan Al-Qur'annya tidak mujarab, belum tentu juga. Kalau keimanannya mantap, keyakinannya mantap, dia bertawakal kepada Allah, kadang-kadang justru yang nggak fasih itu yang lebih mujarab itu bacaannya itu. Sedangkan yang fasih-fasih dia sibuk ngurusin zahir saja. Sibuk ngurusin zahir, ngurusin cara bacanya, wah yang itu salah, ini salah, yang betul cuma dia sendiri. Akhirnya apa? Nggak mujarab bacaannya itu. Orang-orang Khawarij seperti itu, sibuk ngurusin zahirnya itu. Bacaan Al-Quran banyak, sholat malam sepanjang malam, tapi nggak masuk Al-Quran ke dalam hatinya. Nah kita pengen yang bagaimana? Kita pengen yang dua-duanya betul, zahir betul, batin betul, ya. Kita pengen dua-duanya. Secara batin kita membacanya itu tidak merasa kalau benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa dari diri kita sendiri, dan kita juga masih merasa banyak salahnya. Tapi kalau kita ngikutin pendapat dari guru kita yang sanadnya tersambung sampai kepada Rasulullah SAW, mudah-mudahan salahnya lebih kecil kemungkinannya itu. Terus fatal tasiqul hafatu iltisaqan muhakkaman bima yuhadhiha min al-adras al-ulya wa yantabiqu wasatu dhahril lisan 'ala al-hankil a'la. Koma tadi ya, maka sisi lidah menempel
menempel dengan pasti, menempel dengan sebenarnya kalau kita artikan secara bahasa itu iltisaqan muhakkaman itu, jadi dia itu menempel dengan kuat, menempel dengan pasti. Tapi ingat sifatnya rokhwa, maksudnya bukan ditekan, tapi dia menempel, benar-benar menempel maksudnya. Maka sisi lidah menempel dengan gigi geraham atas yang sejajar dengannya. Jadi sisi lisan itu menempel dengan gigi geraham yang sejajar dengannya. Jadi kalau misalnya lisan itu kita potong ya, ada pangkal, ada tengah, ada ujung. Kan kemarin kita potong begitu. Lisan ini ada yang ujung, disebutnya roksun, yang dekat dengan bibir. Ada tengahnya, ada pangkalnya, disebutnya aqsa. Maka yang tengah itu, yang sejajar tadi dengan gigi geraham atas itu tempelkan semua itu. Tapi jangan ditekan karena sifatnya rokhwa. Lihat di sidang nggak ada dia itu ajit qatin bakat nggak ada, di tawasut nggak ada, lin umar nggak ada, berarti dia rokhwa. Rokhwa itu apa? Bebas, lembut, nempelnya dengan lembut, tapi nempel benar-benar nempel, tapi lembut, jangan ditekan, jelas. Terus yang selanjutnya, dan yang tabiqu wasatu dhahril lisan ala hanjil ala. Nah, yang tadi sudah Anda sebutkan itu tengah lidah menempel ke langit-langit. Tengah lidah menempel ke langit-langit atas. Wa yantabiqu wasatu dhahril lisan, dan tengah lidah, tengah punggung lidah maksudnya ya, bukan yang bawahnya, tapi yang punggungnya ini, yang atasnya ini menempel ke langit-langit atas. Sudah? Tengah lidah menempel ke langit-langit atas. Tengah yang mana? Tengah yang zohrunnya, yang punggungnya itu. Wa yartafi'u aqsa zohrul lisan ila al-hankina ala aidan. Pangkal lidah naik juga ke langit-langit. Tadi koma ya. Yang tengah lidah menempel ke langit-langit, koma. Dan pangkal lidah juga naik ke langit-langit. Nah, di sini supaya jelas aqsa zohril lisan. Jadi pangkal punggung lisan yang naik, terangkat ke langit-langit juga. Sudah? Nah, ini dengarkan penjelasannya. Jadi si dhad ini, bo ini, karena dia sifatnya muhaqqaq, karena sifatnya ini muhaqqaq, maka dia mulai ujung lisan ini kita ketemukan pas kita baca bo, dia keluar hurufnya itu dari ujung dari dhahik, ujungnya itu mulanya itu dari dhahik sampai dengan nawajid tadi itu, suaranya keluar dari sana, bo, atau kalau kita satu bo. Jadi dia langsung terputus dari sini sampai sini, langsung terputus suaranya itu. Dia bukan muqaddar. Kalau muqaddar dia kan sepanjang ini, enggak sepanjang itu, tapi dari sini sampai sini.
Terus jadi ada sedikit perbedaan ketika karena dhad ini dia punya sifat disebutnya apa? Istitalah. Nanti takutnya terlalu panjang ini kalau misalnya dicatat juga. Karena dhad ini dia punya sifat yang bersifat istitalah. Wala yatajawazu shaut al-makhraj li'anna makhraj al-muhaqqaq bi khilafi huruf mad fa inna shaut. Gini. Jadi kalau huruf mat itu dia sepanjang titik daripada rongga. Sepanjang napas itu sa. Maka sa-nya itu sa sepanjang udara itu. Kalau dhad itu nggak begitu. Pas kita ucapkan do langsung berhenti dia. Kalau yang sa kita ucapkan sa, dia masih ada yang napas yang mengalir, ada suara masih yang mengalir. Karena kita nggak bisa hentikan dia. Kalau do itu langsung berhenti dia. Kalau sa kayak semacam masih ada sedikit sisa begitu. Sa. Jadi pas kita ucapkan sa, kan dia kayak semacam dari dari besar terus lama-lama hilang. Nah, kalau langsung berhenti dia. Jelas ya perbedaannya sama huruf mad. Karena apa? Karena mad itu muqaddar. Kalau nggak jelas ditanya. Apa mad itu muqaddar? Nggak bisa kita pastikan. Kalau do itu bisa kita pastikan karena dia muhaqqaq. Jelas? Nah, istitolahnya itu jadi aqal min harakatain. Tulis. Suaranya memanjang bo. Suaranya memanjang lebih pendek dari harokat atau dengan ukuran satu setengah harokat atau dengan ukuran ai bimiqdarin harokatun wa nisfun. Apa? Jadi dia istitolahnya itu lebih pendek dari 2 harokat atau dengan ukuran 1,5 harokat. Sudah? Jadi pas kita baca anna jadi dia lebih sedikit pendek. Anna jadi tidak 2 harokat. Nah, nanti pendekin lagi. Inna walambo. Lebih mudah kalau kita pakai yang sebelah kiri. Ya. Nah, terus kesalahan yang terakhir. Kesalahan yang sering terjadi dalam pengucapan huruf do. Sudah? Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Udah dulu. Kalau sudah, titik ini dulu, simpan dulu itunya, pulpennya, taruh dulu.
Jadi kalau kesalahan umum itu orang dia nggak tahu makhrajnya di mana, sehingga dia asal keluar do aja, seperti ngucap dodol. Nah, padahal ngucap dodol dengan waladhdallin berbeda. Kalau kita susah juga, mau kemana? Mau nyari dodol dulu. Susah. Do. Allah. Ya, kesalahan-kesalahan yang terjadi tentunya kesalahan umum yang tidak perlu kita jelaskan lagi, kita sudah tahu apa? Nggak pakai isti'la, nggak pakai itbaqa. Ya, do, waladdolin. Nah, begitu. Itu kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi. Terus nggak pakai istitolah ketika dia tasdid. Misal waladdo, itu nggak pakai istitolah. Nah, itu kesalahan-kesalahan umum yang biasa orang salah dalam membaca huruf do. Yang paling banyak itu tidak itbaq, tidak isti'la, nggak tebel bacanya itu. Waladdallin, suaranya bagus. Kadang kan makhraj yang lain, misalnya ha-nya bagus, ain-nya bagus, huruf-huruf isti'la nggak naik. Nah, tetapi yang di sini yang kita catat sebagai kesalahan itu tadi sudah. Jadi sebenarnya di sini dijelaskan di khulasah itu diringkas. Ringkasannya itu apa mau ditulis? Yang ini aja tulis saja kesalahan-kesalahan ya. Terus setelahnya bagian mulut yang terlibat dalam pengucapan huruf dhad adalah, jadi bagian mulut yang terlibat dalam pengucapan huruf dhad adalah satu, sisi punggung lidah. Itu satu, sisi punggung lidah, itu yang pertama. Yang kedua, gigi geraham atas, yang bawah tidak termasuk. Tiga, wasatu dhahril lisan ma'al hankil a'la. Tiga sudah. Jadi yang pertama sisi tengah lidah, yang kedua gigi geraham atas, yang ketiga bagian tengah punggung lidah, yang bertemu dengan langit-langit. Sudah. Bagian tengah lidah yang bertemu dengan langit-langit. Dan yang terakhir, keempat, pangkal punggung lidah yang bertemu dengan langit-langit. Pangkal punggung lidah yang bertemu dengan langit-langit. Itu adalah organ-organ tubuh, bagian-bagian organ yang di mulut yang terlibat dalam pengucapan huruf dhad. Banyak yang terlibat itu. Cuma satu huruf, tapi yang terlibatnya banyak. Ada satu kasus misalnya, kasus apa yang terlibatnya banyak, kasus pembunuhan, wah terlibatnya banyak, macam-macam. Ini banyak juga nih yang terlibat. Nah, titik. Adapun ujung lidah, ini kepalanya ini, tolful lisan kepalanya ini. Adapun ujung lidah dan
ujung punggung lidah, gusi atas, wallathatul ulya itu ini apa namanya, gusi gigi, gusi atas, gusi bagian depan, itu disebutnya lathatul ulya. Gusi atas, gusi tapi yang bagian depan ya, gusi bagian atas. Yang pertama yang nggak terlibat ya. Nih kalau misalnya ada kasus pembunuhan, saya nggak terlibat gitu. Nah ini pengucapan huruf dot, dia nggak terlibat. Yang pertama apa? Ujung lisan, satu nggak terlibat dia. Jadi jangan dilibatkan dia itu. Sudah dia nggak bersalah. Ujung lisan tidak terlibat. Terus punggung, ujung lidah nggak terlibat. Yang kedua itu. Yang ketiga, gusi gigi seri atas, biar lebih jelas saja. Nah, atau gusi atas bagian depan, boleh. Tadi sudah nulis gusi atas bagian depan. Itu wallathatul ulya itu gusi bagian depan, itu nggak terlibat juga. Jangan diajak-ajak. Wa usulul thanaya al-ulya, gigi seri atas itu nggak terlibat. Kalau yang atas saja nggak terlibat, apalagi yang bawah. Kita nggak bahas yang bawah ya. Ini kan urusannya bagian atas semua. Usulul thanaya al-ulya itu apa tadi? Gigi seri atas. Sudah? Dan ujung lidah setelah gigi geraham. Ujung lidah setelah gigi geraham. Jadi bisa jadi dia masih masuk di bagian tengah, tapi sudah depan. Setelah habis ad-dawahik, maka dia nggak termasuk di sana. Jangan dilibatkan. Jangan dilibatkan. Sudah? Nah itu semua yang tadi itu ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya? Itu semua 5 atau 4? 1, 2, 3, 4, 5 ya? Itu semua bukan termasuk bagian dari pengucapan huruf do. Jika memasukkan bagian-bagian ini, maka menjadi salah pengucapannya. Ya kalau mau dicatat boleh, kalau nggak dicatat difahami aja. Awas nanti merasa memahami tapi lupa. Jadi kalau kita melibatkan 5 bagian itu dalam pengucapan huruf do, maka salah ucapnya itu. Dah? Ada pertanyaan? Wa ikhamu hadzal muqati' yuaddi ila lahn. Kalau melibatkan bagian-bagian itu yang 5 tadi, maka kita menjadi salah dalam mengucapkannya. Huruf ya. Ja. Apa tuh tulisannya nyampe ke himpunan? Ya. Di bawah enggak? Di bawah enggak ada. Kalau bo itu di atas semua. Karena kan sifatnya isti'la. Isti'la itu apa? Angkat, naik. Apalagi bukan cuma istilah apa? Itbaq. Itbaq pasti isti'la. Isti'la belum tentu itbaq. Contohnya apa? Ho, go. Ah itu disebutnya isti'la'un nisbi. Naiknya apa namanya? Relatif, nisbi, sebagian. Ya. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, ada lagi yang ditanyakan? Tidak jelas, Satria? Nanti ya, Cikal.
Latih, Farhan. Latih, semua latih ya. Ambil waktu. Siapkan waktu, sediakan waktu untuk membaca, latih huruf do, 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 do. Ingat, yang harus ditempelkan itu pinggir lisan, bagian tengah, tempelkan ke gigi geraham atas, mulai dari gigi yang ke-7 dan 8 tadi itu. 7, 8 ya, kalau yang 6 bukan, setelah gigi taring itu sampai ke paling belakang. Tempelkan juga ke langit-langit, ucapkan baru do, do, memanjangnya 1,5 harokat, berbeda sama mat itu kita nggak bisa memberhentikan kapan dia berhenti, sesuai habis suara aja, habis habis angin aja yang keluar baru dia berhenti. Kalau do kita bisa memberhentikan karena dia muhaqqaq. Jelas ya? Ya, rada ribet sedikit, nggak apa-apa. Belajar lebih ilmiah sedikit. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ummati ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-karim rabi'a qulubina wa nura absarina wa shifaa'a sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa ana an-nahari 'ala an-nahwi alladhi yurdika 'anna waj'alhu shafi'an lana yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Allahumma inna nas'aluka an tulzima qulubana hifdha kitabik. Allahumma bil haqqi anzaltahu bil haqqi nazal. Allahumma 'azzim rawbatana fihi 'azzim rawbatana fihi عظم رغبتنا فيه واجعله نورا لأبصارنا وشفاء لصدورنا وذهابا لهمنا وغمنا وحزننا. اللهم زين به ألسنتنا وجمل به وجوهنا وقوي به أجسادنا وثقل به موازيننا وارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي وآله الطيبين الأطهار وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وجعلنا من أولي الألباب الذين يذكرونك قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وجعلنا ممن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ولا تجعلنا ممن وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. اللهم ارزقنا حبك وحب القرآن وحب نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك وحب القرآن وحب نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan النهار
واجعله لنا حجة يا رب العالمين.